Hafizah, Ica, Tania, Safira. Oke, berarti semuanya hadir ya sekarang? Iya, Bu. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai ke pembelajaran kita, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ibu minta anak ibu silakan berdiri semuanya. Kita ikutin ya lagunya. Silakan berdiri anak ibu. Oke, sudah kita simak dan kita ikuti lagunya bersama. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih dan ibu silakan duduk kembali ke tempat duduknya. Nah, semoga dengan nyanyikan lagu tadi anak ibu juga semakin maju nih semangatnya untuk belajar. Oke, semangat kita untuk belajar hari ini. Sekarang anak ibu sudah tahu kita akan belajar apa hari ini? Belum ada belajar sebelumnya nih. Nggak tahu ya kita belajar apa hari ini? Oke, anak ibu, sekarang kita akan belajar mengenai bilangan cacat. Siapa sebelumnya yang udah pernah mendengar bilangan cacat itu apa? Nggak ada yang tahu.
Apa jawabannya? Bilangan yang Bagaimana Ica? bilangan yang merupakan kumpulan angka-angka. Oh, kumpulan angka-angka. Ada lagi yang lain? Apa itu bilangan Caca? Kalau misalkan apa aja bilangan Caca? Apa yang bisa bilangan Caca? Bilangan dari 0 sampai seterusnya, Bu. Oke, benar ya Evi. Ica tadi juga bahwa bilangan Ica kalau pengertian bilangan itu benar merupakan kumpulan dari beberapa angka. Sedangkan jika ditanya bilangan Caca, maka jawabannya adalah kumpulan dari bilangan yang terdiri dari angka 0, angka 1, 2, 3, dan angka seterusnya. Bisa dipahami anak ibu mengenai bilangan Caca? Bisa, Bu. Oke, anak-anak ibu tanya nih. Kan kita sudah tahu bilangan Caca itu angka 0 dari angka sampai angka selanjutnya. Nah, anak-anak ibu sudah mengetahui sampai angka berapa saja? Ayo. 100. Sudah bisa sampai 100? Sama. Ada yang 1000? Wah, sudah hebat ya anak-anak ibu. Ada yang bisa angka 200? Sampai 200 yang bisa? Yang 300? Oke, berarti sudah ada yang bisa ya anak ibu. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan membahas untuk selanjutnya, untuk kita membahas bilangan Caca yang lebih dalam ataupun mengenai nanti cara menghitungnya, sekarang ibu akan mengilustrasikan. Coba anak ibu perhatikan gambar yang ada di dalam rak buku. Apa aja yang terdapat di dalam rak bukunya? Ada buku. Oke, ada buku. Gimana susunan bukunya? Apakah sudah tersusun dengan rapi? Belum ya. Nah, coba kita perhatikan. Mutiara ingin menyimpan buku hadiah dari ayahnya. Wah, ternyata buku yang ada di rak buku ini adalah buku hadiah dari ayahnya Mutiara. Ya. Nah, jika ia ingin menyusun rapi buku ini, kemudian menghitung bukunya, apakah anak-anak ibu langsung saja menyusunnya di dalam raknya atau mengelompokkannya terlebih dahulu biar lebih mudah dalam menghitungnya? Gimana? Langsung menghitung di dalam rak atau mengelompokkannya terlebih dahulu agar lebih mudah menghitungnya? Gimana sih? Oke, mengelompokkannya terlebih dahulu. Ya benar ya. Untuk menghitung buku lebih mudah kita menghitungnya apabila kita susun dulu terlebih lebih rapi, sehingga kita itu akan mempermudah kita untuk menghitungnya. Nah, dalam menghitung ini kita ada memiliki cara. Kita akan mengelompokkan buku-buku itu ke dalam satu kelompok buku yang jumlahnya ada 10 buku. Sehingga nanti kita hitung bukunya dalam satu kelompok buku itu berisi satu puluhan yang artinya berjumlah 10. Nah, dengan demikian jika misalkan ada satu kelompok buku yang berjumlah 10 buku, kalau misalkan ada 5 kelompok buku, berarti nilainya berapa? 50. Oke, benar ya, 50. Sehingga di sini pun Mutiara bersama temannya Udin mengelompokkan buku-buku tersebut di mana setiap kelompok berisi 10 buku dan satu kelompok berisi 10 buku. Nah, dan ternyata setelah Udin dan Mutiara tadi mengelompokkan bukunya, terdapat untuk yang pertama terdapat 5 tumpukan buku atau 5 kelompok buku. Nah, jika tadi satu kelompok buku ini jumlahnya adalah 10, berarti kalau 5 kelompok buku ada berapa buku? 50. Berarti ada 50 buku. Kemudian ada buku satuannya itu adalah 7 buku. Sehingga banyak bukunya adalah 57. Namun, setelah dia kelompokkan semua buku tersebut dalam satu kelompok tadi ada 10 buku, ternyata terdapat 10 tumpukan buku. Coba kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada berapa semua bukunya? 10. Berarti ada 100. Ya, benar sekali. Wah, ternyata ada 10 tumpukan buku. Yang artinya sejumlah rak tadi, jumlah buku yang ada di rak tadi itu bernilai
satu kelompok. Seperti pada buku tadi. Masih ingat? Masih. Nah, itu adalah konsep dari buku tadi kita bawa ke dalam bilangan cacah pada kubus ini. Dan sedangkan ini ada satu kubus, ini ada 10. Dan sekarang berapa jumlah kubus yang di sini? Kita hitung lagi atau bagaimana? Iya, Bu. Boleh. Nah, ini adalah gambar kubus seratusan. Coba kita hitung benar nggak jumlahnya 100. Nah, coba kita hitung dari samping bawahnya. Nanti kita kalikan saja lagi. Ada berapa tadi ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10 kelompok kubus. Sedangkan coba kita hitung lagi yang di bawahnya, biar mempercepat kita untuk menghitungnya. Berapa? Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. berarti ada juga 10 kubus. Nah, anak-anak ibu tadi kan sudah bisa nih sampai 100 bilangan cacah. Di sini ada 10 kubus, kemudian ada juga 10 kubus. Berarti 10 dikali 10 ada 100 kubus. Berarti benar ya, ini adalah 100 kubus. Nah, untuk kita mengkaji lebih jelas antara satuan, puluhan, dan ratusan, sekarang kita perhatikan yang satuan terlebih dahulu. Nah, ini yang kita bahas tadi. Gimana kita uraikan satu-satu? Jika kita uraikan satu-satu, maka akan seperti ini jadinya, terpisah dan juga kubusnya tercecer gitu, juga makan tempat dan juga akan memperlama kita dalam menghitung. Sehingga di sini ada terdapat 10 kubus satuan, maka bisa kita kelompokkan menjadi satu kubus puluhan yang jumlahnya adalah 10. Bisa dipahami sejauh ini anak ibu? Bisa. Ada pertanyaan? Bisa. Oke, bisa dipahami? Bisa. Nah, ingat ya, jika ini adalah satu kubus dan satu kelompok ini ada 10 kubus. Oke. Sekarang kita mengkaji mengenai konsep kubus puluhan. Tadi ini ada 10 kubus kan, isi satu kelompok. Kemudian ini terdapat 10 kubus puluhan. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, terdapat 10 kubus puluhan. Artinya tentu ini tadi kan isinya 10. 10 dikali 10 seperti yang kita bahas tadi berarti ada 100 Kubus. Maka kalau untuk 100 kubus, kenapa nggak kita jajarkan saja Bu seperti ini sampai nanti 200 kubus, 300 kubus. Kalau misalkan ini ada 100 kubus, sepanjang ini jadinya kubusnya. Coba ada 200 kubus. Kebayang nggak sama anak ibu berapa panjang kita bisa menggambar kubus tersebut? Panjang kan? Nah, untuk mempermudah anak-anak ibu semua, maka untuk jumlah kubus 100 bisa kita konsepkan menjadi 100 kubus dengan satu gambar kubus ratusan. Oke, bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak. Samira ada pertanyaan? Oke, jika tidak maka kita lanjut. Coba kita perhatikan lagi. Masih fokus anak-anak ibu? Masih. Oke, masih. Nah, tadi satu kubus ini berapa jumlahnya? 100. 100. Berarti sekarang kalau ada 2 berarti ada 200. Ini ada 200 kubus. Nah, sekarang jika itu 200, siapa yang tahu ini ada berapa? 300. Kenapa 300 Ayu? 3 dikali 100, oke. Tadi sudah juga ibu jelaskan, tuliskan ya, ada 300, 3 kubus ratusan yang jumlahnya berarti ada 300 kubus. Oke, sejauh ini ada pertanyaan anak ibu? Tidak. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Kalau misalkan ada 10 kubus, maka kita satukan menjadi 100. 10 kubus satuan. 1. Berarti satu kelompok yang puluhan. Kemudian misalkan ada 9 kelompok puluhan, ada berapa? 90. 90. Kalau 5 kelompok puluhan, 50.
menjumlahkan bilangan yang dimana nanti kita akan membaca bilangan tersebut. Seperti ada kubus 100 ditambah 30 kemudian ditambah 8. Ada berapa semuanya? 138. Nah, berarti ada 138 kubus dan dibacanya yaitu 138. Oke. Bagaimana Aziz, sudah bisa tadi dengan pertanyaannya sudah terjawab? Ya, Bu. Ada lagi pertanyaan anak-anak ibu yang lain? Ya, Bu. Tidak, Bu. Tidak ada pertanyaan. Oke, kita lanjut ya. Ya. Nah, jika tadi 138 kubus, coba sekarang kira-kira ini ada berapa kubus? Yang pertama ini ada berapa kubus? 132, Bu. Kenapa 132 Ayu? Karena di belakangnya ada lagi di dalamnya, Bu. Oh, oke, berarti ada 2 kubus ratusan. Dan ini ada berapa kubus puluhan? 4. Yang satuannya ada 5. Nah, berapa juga kubus semuanya? 245. Nah, ini adalah berarti tadi ada 2 kubus ratusan yang jumlahnya 200. Kemudian ada 4 kubus puluhan yang jumlahnya adalah 40 dan 5 kubus satuan sehingga nilainya adalah 245. Bisa juga 245. Berarti sudah bisa ya Bapak Ibu, sudah paham ya? Sudah, Bu. Nah, tadi untuk membaca bilangan tadi ada pertanyaan. Tidak, Bu. Sudah bisa kan menjumlahkan bilangan dengan metode gambar kubus? Sudah, oke. Jika sudah, sekarang kita lanjut dengan menulis lambang bilangan cacat. Nah, jika terbilang ataupun dibaca 121, maka berapa angkanya? 121. 121. Nah, ini adalah angkanya atau lambang bilangannya, dan ini adalah nama bilangannya atau dibaca dengan 121. 121 ini jika kita jabarkan dengan kubus yang tadi, berapa jumlah kubusnya? Berarti ada kubus 100-an. Kemudian yang kedua ada kubus 10-an. Dan yang ketiga ada kubus 100-an. Ya, benar sekali. Berarti sehingga 100 kubus ditambah 20 ditambah 1 nilainya berapa? 121. Oke. Oke, sekarang sebelum kita lanjut ke pelajaran selanjutnya, anak-anak ibu apakah masih semangat? Masih semangat dong, seharusnya kita masih ada lagi pelajaran berikutnya. Atau sebelum kita lanjut kita mau main dulu. Siapa yang mau main? Oke, main semuanya ya. Sekarang coba anak ibu berdiri dulu semuanya. Ibu akan ajarkan cara mainnya bagaimana. Oke, bisa perhatikan ibu semuanya yang di belakang juga. Anak-anak ibu pernah nggak mendengarkan main buka tutup? Tapi udah pernah? Oke, sekarang kita coba ya. Tapi bisa mencontohkan? Oke, sekarang coba perhatikan ibu, nanti ikuti ya. Yang pertama kita namanya buka tutup. Jadi tangan kita harus juga dibuka. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan tutup. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung sambil tersenyum. Hihi. Oke, digulung-gulung, digulung-gulung sambil tertawa. Haha. Nanti udah bisa semuanya ya. Sekarang kita coba ya semuanya. Siapa yang memimpin di depan? Coba ya, coba Elvi, siapa yang memimpin? Elvi bisa, Pi? Boleh, coba. Buka tutup. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung sambil tersenyum. Hihi. Digulung-gulung.
bisa? Saya, Bu. Oke, silakan. Silakan Luki. Ibu. Oke, bagaimana teman-teman yang lain? Apakah benar? Benar. 420. Ada berapa kubus ratusannya kalau kita kubuskan? 4. Angka puluhannya? 2. Apakah ada satuannya? Iya. Benar, ada 420. Kemudian 191. Berapa angka kubus ratusannya? 1. Benar. Puluhannya? 9 apa nih? 10. Benar. Dan satuannya ada? 1. Oke, berarti anak ibu sudah bisa ya? Ada pertanyaan anak ibu? Sudah paham dengan konsepnya? Sudah paham dengan yang kita pelajari? Benar, tidak ada pertanyaan? Nanti kalau misalkan ibu bertanya dengan materi kita hari ini, sudah bisa kan menjawabnya? Oke, jika sudah. Nah, selain dengan memperhatikan ataupun kita mempelajari tadi tentang kubus ini, anak ibu juga dapat mengakses materi pelajaran kita dari bahan ajar yang sudah ibu bagikan tadi. Oke? Nah, selain kita mempelajari tadi, anak ibu juga bisa mengakses materi pelajaran kita dengan melihat video pembelajaran yang ada di bahan ajarnya. Coba sekarang anak ibu perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ataupun akan memperhatikan dengan baik dari beberapa jenis. Nah, ini juga sama materinya itu terkait tentang tadi yang kita bahas ini. Nah, anak ibu nanti anak ibu bisa melihat materi ini di rumah ataupun di manapun saja jika ingin belajar, bisa mengakses bahan ajarnya dan juga ada video pembelajaran dalam bahan ajar tersebut. Selain itu, ibu juga sudah ada rekaman suara ataupun audio yang mengenai penjelasan dari pembelajaran kita ini. Kita akan membahas menghitung tentang jajan. Nah, yuk, simak pembahasannya. Mutiara menyimpan uangnya dan nilainya di rak. Perhatikan jumlah buku di dalam rak. Nah, ayo kita perhatikan buku yang terdapat di dalam rak kami berwarna. Nah, anak ibu bisa mengaksesnya kapanpun dan dimanapun anak ibu ingin belajar. Dan misalkan nanti di rumah anak ibu ingin belajar kembali ataupun mengulas materi kembali, anak ibu bisa membaca bahan ajar yang ibu kirimkan tadi, kemudian ada juga video audio penjelasannya, dan juga ada video pembelajarannya. Nanti bisa mempermudah anak ibu dalam memahami materi pembelajaran. Oke, untuk sejauh ini ada lagi pertanyaan anak ibu? Sudah paham semuanya? Nah, jika sudah paham, ibu akan kita asalnya akan mengerjakan lembar kerja ataupun latihan yang sudah ibu siapkan. Bisa melihat anak ibu? Nah, adapun tujuan dari lembar kerja ini adalah dengan penugasan, anak ibu dapat menyajikan lambang bilangan saja berdasarkan yang tepat dengan benar. Dari tujuannya yang pertama, amati gambar kubus berikut pada soal, kemudian yang kedua, itulah jumlah kubus dengan teliti. Dan yang ketiga, buat nilai bilangan saja berdasarkan jumlah kubus tersebut. Nah, ini ada 3 soal. Silakan anak ibu kerjakan masing-masing soalnya. Tadi sudah ibu berikan kelompok kan? Nah, sekarang silakan anak ibu kerjakan latihan ini sesuai dengan anggota kelompoknya tadi. Siapa tadi yang kelompok 1? Angkat tangan. Safira kelompok 1. Nah, kelompok 2 siapa? Oke, silakan ibu sudah mengirimnya ke anak ibu. Silakan kerjakan AKPD tersebut. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit. Bisa? Oke, silakan anak ibu.
Bagaimana, ada kendala untuk pengerjaannya? Tidak ada, Bu. Oke, masih berlangsung? Yang sudah siap boleh angkat tangannya, kita bahas bersama ya. Oke, kelompok 2 sudah siap? Siapa yang mau mengisinya? Bisa, Bos. Oke, boleh Kak Bisa maju ke depan? Boleh, Bu. Silakan. Ini keduanya ini ya, silakan. Ini namanya kelompok 2. Hari Rabu. Nah, sudah baca kan tadi Bisa? Untuk jawaban yang pertama, ada berapa kubus yang pertama? 100, Bu. Oke, 100. Selanjutnya ada berapa? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 70 ya. Yang ini berapa? 8. Oke. Berarti jumlahnya ada 178. Oke, 178. Di sini ada 178. Kemudian dibaca bagaimana Bisa? 178. Oke. Sudah? Bagaimana kelompok 1? Apakah beda jawabannya? Benar. Nah, oke. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Bisa boleh duduk, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bisa. Yang lainnya ada yang bisa bikin nomor 2? Ayo, siapa yang bisa dari kelompok 1? Yang pertama ada berapa? Oke, 100. Kemudian yang kedua yang puluhan. 20. Kemudian yang terakhir berapa? 1, Bu. Oke, 1 berarti jumlahnya. 171. Oke. Ini juga 171. Berarti dibaca 1. Oke. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah benar? Ada yang beda jawabannya? Oke, benar ya. Tepuk tangan untuk Vera. Berarti soal terakhir kita kerjakan sama-sama, oke? Oke, Bu. Yang kubus pertama ada berapa kubus? 200. Oke, 200. Yang ketiga ada? Yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 70. Kemudian yang ini yang terakhir ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti totalnya 277. oke. 277. Berarti dibaca 277. Apa ya ini? Oke, sudah bisa semuanya? Ada jawaban yang beda? Jika tidak, silakan enter naik finish. Kemudian enter your phoneme, namanya kelompok 1. Kelompok 2 tadi. Kemudian kelasnya kelas 2. School subjeknya berarti sekolah dan ibu nanti masing-masing. Berarti misalkan SD. Nah, bisa langsung set. Nah, maka jawaban dari Nona Ibu sudah terpilih. Oke, bisa Nona Ibu? Ada lagi pertanyaan? Sudah paham dengan pelajaran kita hari ini? Oke, jika sudah, bagaimana kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Kesimpulannya, Bu.
mudah. Oke, benar ya anak ibu, kita sekarang sudah belajar mengenai bilangan caca. Seperti yang kami sampaikan tadi, bilangan caca itu adalah bilangan yang terdiri dari angka 0 sampai angka seterusnya. Nah, dengan kita paham konsep bilangan caca ada yang satuan, puluhan, dan ratusan, itu akan mempermudah kita dalam menghitung bilangan berikutnya. Oke, bisa dipahami sejauh ini? Bisa, Bu. Sebelum kita lanjut ke selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke. Nah, jika tidak ada pertanyaan, nanti sebelum Ibu tutup, kita akan ada evaluasi nantinya. Akan Ibu kirimkan linknya. Silakan anak Ibu isi evaluasi tersebut. Waktunya sampai sebelum pertemuan kita berikutnya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu.